tak pernah menyangka bahwa rasa sepi dalam rumah tanggaku akan membawaku ke pelukan orang lain. Bukan orang asing tapi sahabat suamiku sendiri. Awalnya hanya sekadar curhat, dia selalu ada saat suamiku mulai sibuk dengan dunianya sendiri. Perhatian kecil itu perlahan berubah jadi candu. Senyumnya, sentuhannya, membuatku merasa hidup kembali. Aku tahu ini salah. Setiap pelukan kami diselimuti rasa bersalah, tapi juga gairah yang tak pernah aku rasakan lagi di rumah. Dan malam itu, ketika hujan turun deras, aku menyerah untuk pertama kalinya. Dan mungkin terakhir kalinya, aku memilih rasa daripada logika. Channel ini berhasil mendapatkan penghasilan $485 sampai $7.000. Kalau kita kalkulasikan dengan kurs rupiah per hari ini dengan target penonton Indonesia itu biasanya 3 kali lipatnya dari yang terendah. $485 kali 3 sama dengan 1.455. Kita kalkulasikan dengan kurs dolar per hari ini $1.455, maka pendapatan dari channel Cerita Dewasa tadi sebesar 23.800.000. Ini luar biasa. Nah, seperti apa kontennya? Nama channelnya adalah Cerita Dewasa dengan jumlah video 99 dan sudah mendapatkan 17.000 subscriber. Nah, kalau kita cek video yang baru diupload 15 jam yang lalu sudah mendapatkan 16.000 kali ditonton. Kalau kita cek di deskripsi channelnya, channel ini dibuat pada tanggal 31 Januari tahun 2025. Berarti channel ini baru berumur 3 bulan saja. Seperti apa videonya? Namaku Gilang, usia 23 tahun. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya bermodalkan gambar, kemudian ditambahkan narasi atau voice over. Nah, buat teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum menemukan ide konten yang cocok, barangkali ini bisa menjadi pilihan ide konten buat teman-teman. Siapa tahu di sini kalian ada rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membuat konten seperti channel Cerita Dewasa tadi. Sebelumnya saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kita bisa sama-sama sukses. Dan yang sudah subscribe ke channel ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Baiklah, kita langsung ke tutorialnya secara step by step. Oke, kita buka Google Chrome, lalu ketikkan di kolom penelusuran ini ChatGPT. Nah, buat teman-teman yang baru mengakses ChatGPT ini, silahkan daftar terlebih dulu dengan menggunakan akun Google. Nah, di sini saya akan memberikan perintah. Kita tuliskan di kolom perintah ini, buatkan narasi cerita dewasa durasi 1 menit untuk voice over tentang kisah perselingkuhan dengan teman suamiku dalam bahasa Indonesia. Dan jika teman-teman ingin membuat yang lebih panjang, silakan durasinya ditambah, misalnya 10 menit atau 1 jam. Jika sudah seperti ini, klik icon plus ke atas ini. Nah, ini dia, kita sudah dibuatkan narasinya yang nantinya akan kita ubah menjadi voice over. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat gambarnya. Nah, jika teman-teman bingung, kita akan mencari referensi dari channel Cerita Dewasa ini. Coba kita cek ya. Tapi kenapa setiap kali aku melihatmu? Nah, seperti ini hanya gambar di hutan. Terserah ya, teman-teman bisa pemandangan, bisa laut seperti di channel ini. Saya akan screenshot gambar ini, kita pangkas, klik checklist. Nah, lalu kita kembali ke ChatGPT, kemudian klik icon plus di bawah kiri ini, pilih tambah file, pilih media, lalu masukkan gambar yang sudah kita screenshot tadi. Kemudian kita tuliskan perintah di kolom perintah ini. Dan teman-teman bisa dari gambar ini bisa dibuat video atau dibuat gambar. Di sini saya akan dibuatkan video dari gambar tadi. Buatkan prompt secara detail untuk membuat video di ai-studio.google.com. Lalu klik tanda panah ke atas. Lalu kita salin, kita buka tab baru
Lalu ketikkan di kolom penelusuran ini aistudio.google.com. Nah, buat teman-teman yang baru mengakses aistudio.google.com ini, silakan daftar terlebih dulu dengan menggunakan akun Google. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan prompt tadi sini, lalu klik ikon plus ke atas. Kita tunggu ya hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita tes. Oke, ini tinggal kita download. Klik ikon tanda panah ke bawah ini untuk menyimpannya di galeri HP kita. Oke, jika kita sudah punya bahan videonya, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat thumbnailnya. Nah, ini thumbnailnya. Jadi kunci sukses dari channel ini, thumbnailnya itu dibuat rata ya, baik backgroundnya, kemudian karakternya, lalu fontnya ya, hingga warna tagnya itu hampir sama, dan itu akan menjadikan konten kita unik di mata YouTube ya, sehingga YouTube merekomendasikan konten kita. Sebagai gambaran, saya akan screenshot untuk dijadikan referensi thumbnail kita. Saya pilih yang kemudian kita pangkas, lalu checklist. Kita kembali ke ChatGPT, klik ikon plus di pojok kiri bawah ini, klik tambah file, pilih media, masukkan gambar yang sudah kita screenshot tadi, kemudian kita tuliskan perintah di kolom perintah ini. Buatkan prompt untuk membuat gambar AI seperti di atas dengan ukuran 16:9. Lalu klik tanda panah ke atas ini, lalu kita salin untuk membuat gambarnya. Kita buka tab baru. Di sini saya menggunakan Leonardo AI. Nah, jika sudah kebuka seperti ini, klik image, lalu kita tempelkan di sini promptnya. Lalu kita setting dulu, klik. Nah, berhubung kita mau membuat thumbnail, maka pilih image dimensionnya ini yang 16:9. Kemudian gambar yang dihasilkan 4. Kita sudah klik create. Nah, ini sedang proses. Ini sudah jadi, tinggal kita pilih. Silakan teman-teman pilih ya. Nah, untuk mendownloadnya, klik gambar yang kita pilih. Kemudian di sini ada ikon tanda panah ke bawah, klik. Nah, ini sudah tersimpan. Lalu kita langsung buatkan thumbnailnya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya CapCut untuk membuat thumbnail ya. Buka aplikasi editing CapCut-nya, lalu klik proyek baru, kemudian pilih foto, pilih gambar yang sudah kita buat tadi. Jika sudah dipilih, klik tambah. Lalu kita pilih rasio aspeknya yang 16:9. Jika sudah, klik checklist. Tinggal kita tambahkan tagnya ya. Klik tag, kemudian tambahkan tag. Nah, di sini kita masukkan judulnya ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Jika sudah seperti ini, kita pilih font. Jika mau meniru yang tadi, warna tagnya itu terdiri dari putih dan kuning. Lalu setelah pilih font, silakan teman-teman pilih font yang mana yang mau teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan yang Helvetica, kemudian pilih gaya. Silakan di sini teman-teman pilih warna tagnya. Saya pilih yang warna putih. Lalu kita sesuaikan di sini ya. Oke, jika sudah, klik checklist. Kita tambahkan lagi judulnya ini. Lalu kita tarik, lalu pilih gaya untuk membedakan warna fontnya. Seperti di channel cerita dewasa tadi, warna kuning ya. Lalu checklist, kemudian kita tambahkan lagi tagnya, lalu pilih gaya lagi, kemudian pilih warna tagnya. Seperti itu, kita sesuaikan baik besarnya maupun letaknya. Atau kita letakkan, misalnya silakan atur sendiri ya. Oke, jika sudah seperti ini tidak bisa diekspor ya. Kalau diekspor ini bentuknya seperti video, maka kita screenshot, kemudian kita pangkas. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi, kemudian checklist. Jika sudah, kita lanjut ke tahap editing. Klik ikon plus ini, lalu masukkan gambar atau video yang sudah kita buat tadi. Klik tambah. Jika durasinya panjang, maka kita dengan menduplikatnya. Klik videonya, kemudian klik duplikat.
sesuai dengan durasi voice overnya. Kita coba cek perpindahan antar videonya atau transisinya. Apabila jelek, kita akan perhalus dengan cara memberikan efek transisi. Klik gambar warna putih segi 4 ini, ketikkan di kolom penelusuran ini mic. Nah, di sini ada 2 mic ya, silakan teman-teman pilih. Sebagai contoh saya memilih yang ini, tinggal ketuk saja. Nah, ini sudah ya. Lalu kecepatan mic-nya kita fullkan. Jika durasi videonya panjang, maka kita akan menerapkan efek transisi ini secara otomatis. Caranya adalah klik terapkan ke semua video agar kita tidak bolak-balik menerapkan efek transisinya. Nah, jika sudah, kita kembali lalu checklist. Nah, ini sudah ya. Coba kita cek lagi. Nah, ini sudah smooth ya. Jika sudah, membuat voice over. Nah, di sini saya akan membuat voice over di CapCut ini. Kita salin narasi voice overnya seperti ini. Kita kembali ke CapCut. Klik tag. Kemudian tambahkan tag. Nah, lalu kita tempel tag yang sudah kita salin tadi. Nah, itu sudah. Kita kembali lalu checklist. Lalu kita perpanjang seperti ini. Lalu kita ubah tag ini menjadi narasi. Klik tag ke ucapan. Nah, lalu pilih bahasa Indonesia. Kita coba cek yang Sinta. Aku tak pernah menyangka bahwa rasa sepi dalam rumah tanggaku akan membawaku Nah, silakan ke teman-teman orang pilih ya. lain. Bahwa rasa sepi dalam rumah tanggaku akan membawaku ke pelukan Nah, orang saya lain. pilih yang suara Kartika ini. Kami sahabat suamiku sendiri. Kemudian checklist dan ini sudah jadi tagnya. Lalu tag ini kita hapus ya. Klik hapus. Lalu ini gambarnya kurang ya. Kita duplikat lagi sesuai dengan durasi voice overnya. Nah, jika sudah, maka kita tambahkan narasi untuk voice overnya. Kita salin, lalu kita kembali ke CapCut lagi. Kemudian tambahkan tag, tempel di sini. Kita kembali checklist, lalu klik tag ke ucapan. Pilih yang Kartika, suara voice overnya jangan sampai beda ya. Karena tadi kita memilih suara voice overnya yang Kartika, maka kita pilih lagi yang Kartika. Kemudian checklist. Nah, ini sudah. Lalu tagnya ini kita hapus. Kita sesuaikan videonya dengan cara duplikat. Lalu kita buat subtitle. Caranya adalah klik keterangan, kemudian pilih sumber bahasa yang Indonesia, kemudian checklist. Silakan pilih template subtitlenya. Nah, di sini banyak sekali, cuman ada yang berbayar dan yang gratisan hanya sedikit. Saya akan memilih yang ini, kemudian klik hasilkan. Oke, ini sudah jadi subtitlenya. Lalu kita atur baik besarnya tag ini maupun penempatannya. Untuk merubah ukurannya, kita tinggal tekan di pojok kanan bawah ini ya, tinggal kita tarik-tarik begini ya, seperti itu. Kemudian kita letakkan di mana sesuai dengan keinginan. Nah, saya letakkan di situ dan ini sudah jadi, tinggal kita ekspor. Nah, sebelum mengekspor, teman-teman tentukan dulu resolusinya. Sini ada resolusi 4K, ada 2K atau minimal 1080 pixel. Kemudian untuk tingkat bingkai di sini ada 60 atau minimal 50 agar kualitas videonya bagus. Ya, jika sudah, klik ekspor.